Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk subbab selanjutnya, sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, ini dikatakan sistem itu artinya ada dua pertidaksamaan dalam satu gambar. Nah, jadi ini disebut sistem ya. Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Jadi yang garis merah, garis lurus ini adalah pertidaksamaan linier. Nah, yang kurva biru ini adalah kurva kuadrat, pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Nah, ini yang satunya sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi namanya sistem itu artinya ada dua pertidaksamaan. Nah, ini ada dua pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada dua kurva di sini. Misalkan contohnya seperti ini. Mungkin daerah penyelesaiannya misalkan seperti ini. Nah, ini untuk menentukan daerah penyelesaian, silakan disimak contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Ini saya contohkan sistem pertidaksamaan linier kuadrat ya. Linier kuadrat dua variabel. Jadi ada bentuk linier. Mana bentuk linier? Ini bentuk linier ini ya. Linier. Ini bentuk kuadrat. Nah, jadi kita tentukan untuk menggambar pertidaksamaan kuadrat terlebih dahulu, yang persamaan satu ya. Nah, persamaan satu ini sama seperti kemarin, kalian menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya ini rumusnya ya, sehingga ketemu seperti ini. Kemudian kalian menentukan titik sembarang. Nah, titik sembarang itu terserah kalian, x-nya mau berapa itu terserah kalian. Boleh 4, boleh 5, terserah. Nah, ketika disubstitusikan x-nya 4, maka y-nya bernilai 3. Maka di sini titik sembarangnya 4,3. Ini ya, 4,3 ya. Kemudian kalian menentukan titik potong terhadap sumbu x, artinya titik potong terhadap sumbu x itu y-nya yang sama dengan 0. Ketika y-nya sama dengan 0, coba substitusikan dulu. Nah, ketika disubstitusikan untuk memfaktorkan, kalian kan sudah tahu cara memfaktorkan ya. Kalau misal masih bingung, silakan buka catatannya yang kemarin itu ada catatan untuk memfaktorkan seperti apa. Nah, ini hasil faktornya x-1 dan x-3. Dari mana dapat min 1 dan min 3? Kalian cari dua bilangan, ketika dijumlahkan itu min 4, ketika dikalikan itu sama dengan 3. Jadi hasilnya min 1 min 3, karena ketika dijumlahkan min 4, ketika dikalikan sama dengan plus 3. Jadi x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Ketika y-nya 0 semuanya. Jadi x-nya 1, y-nya 0, x-nya 3, y-nya 0. Jadi titik potong terhadap sumbu x itu ada dua, yaitu 1,0 dan 3,0. Gitu ya. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu y, artinya itu x-nya yang sama dengan 0. Nah, persamaannya kan seperti ini. Ketika x-nya sama dengan 0, maka disubstitusikan aja x-nya sama dengan 0 ya. Maka di sini hasilnya y sama dengan 3. Maka titik potong terhadap sumbu y itu sama dengan 0,3. Maka untuk menggambarnya, poin-poinnya ini berarti kurvanya itu melalui 2, min 1, melalui 4,3, melalui 1,0, melalui 3,0, melalui 0,3, begitu ya. Jadi ketika digambarkan seperti yang merah ini maaf gambarnya agak gak bener ya. Kalian menggambarnya pakai pensil dulu supaya rapi gitu ya. Tapi untuk menggambar kurva itu tidak boleh pakai penggaris, karena ini bukan kurva lurus, kecuali untuk garis persamaan linier seperti ini harus pakai penggaris gitu. Jadi kita tentukan dulu untuk persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini kan yang ini ya.
persamaan yang kedua, X plus 2Y lebih dari 6. Nah, untuk menentukan gambarnya, kalian kalian tentukan dulu titiknya. Jadi ketika X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 3 gitu ya. Ketika X sama dengan 0, berarti 0 plus 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti ini 0 ya. X sama dengan 6. Jadi melalui 0,3 dan 6,0. Ini ya, ini titiknya. Oh, jadi melalui persamaan linearnya melalui 0,3 dan 6,0. Tinggal tarik garis lurus. Ini untuk yang persamaan persamaan linearnya ya. Ingat ya, untuk ini ada pertidaksamaan yang ada sama dengannya, ada yang tidak ada sama dengannya gitu. Jadi yang ada sama dengannya itu penuh, maka kurvanya ini penuh, tidak putus-putus. Yang ini untuk yang pertidaksamaan linearnya itu harusnya putus-putus ini ya. Ini harusnya putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Nah, jangan sampai keliru, jangan sampai lupa juga ya. Nah, kemudian kita gambar. Ingat tadi titiknya melalui ini ya, 2,-1, 1,0, 3,0, 0,3 dan 4,3. Ini 2,-1, 0,3, 3,0, 1,0 dan 4,3 titik sembarangnya. Jadi kita tinggal tarik grafiknya aja, berarti titik puncaknya di 2,-1 ya. Maka ini terbuka ke atas. Kemudian yang ini garisnya putus-putus karena tidak ada sama dengannya di sini ya. Tidak ada sama dengannya ini ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, ini ada dua gambar di sini ya, ada dua grafik. Nah, maka kalian harus menentukan titik ujinya terlebih dahulu. Nah, titik uji itu cari titik yang paling mudah untuk dihitung. Jadi ini kan paling mudah kita mensubstitusikan 0 ya. Jadi kalau kita mensubstitusikan 0, kita tidak usah menghitungnya. Jadi tapi dilihat juga 0,0 itu apakah dilalui kurva dua-duanya. Ternyata tidak ya. Jadi kita mencari titik uji yang tidak dilalui kedua-duanya. Misalkan ini 0,0 kan tidak dilalui kurva ini dan pertidaksamaan linear ini ya. Nah, jadi kita titik ujinya itu 0,0. Maka persamaan satunya tulis dulu di sini, Y kurang dari sama dengan ini, maka 0 kurang dari sama dengan 3 hasilnya. Nah, apakah benar ini 0 kurang dari sama dengan 3? Benar gitu ya. Jadi ini benar. Maka nah, untuk pertidaksamaan ini itu kan yang merah. Nah, yang merah ya. Sedangkan titik ujinya itu di luarnya. Jadi titik ujinya kan di luarnya kurva ya, di luarnya kurva. Nah, maka karena ini benar, maka 0,0 itu yang ada di luarnya kurva setelah dititik ujikan ternyata dia bernilai benar. Maka itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, misal ini saya stabilo biar kalian tidak bingung ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Di luarnya kurva, gitu ya. Saya stabilo yang warna orange. Nah, kemudian jadi kalian paham ya untuk kenapa sih kok yang diarsir itu yang di luarnya kurva? Kenapa yang diarsir yang di luarnya kurva? Karena apa? Karena titik ujinya 0,0. Titik ujinya 0,0 setelah dicoba di sini di titik ujikan, X-nya 0, Y-nya 0, maka di sini ketemu 0 kurang dari sama dengan 3 dan dia bernilai benar. Oh, berarti titik 0,0 yang ada di luarnya kurva itu ternyata bernilai benar.
Oh, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini tapi penyelesaian yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, gimana kalau yang persamaan linearnya, pertidaksamaan linearnya? Nah, pertidaksamaan linearnya kan di sini X ditambah 2Y lebih dari 6. Sama ya, titik ujinya 0,0 ya. Artinya 0,0 berarti kan ada di bawahnya garis, gitu ya. Nah, ketika di titik uji cobakan 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini ketemu 0 lebih dari 6. Benar atau salah? 0 lebih dari 6. Kan hasilnya apa? Salah, gitu ya. Salah hasilnya kan? Salah untuk pertidaksamaan yang ini, yang biru ini ya. Maka, oh ternyata ini garisnya 0,0 ada di bawahnya garis dan dia bernilai salah. Oh, berarti bukan di sini daerah penyelesaiannya, tapi di atas gitu. Jadi, saya stabilo yang warna pink. Gini ya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan ada dua nih. Daerah penyelesaiannya ada dua. Nah, kalian cari yang dua-duanya memenuhi. Jadi yang memenuhi dua-duanya yaitu yang diarsir orange dan yang diarsir pink. Jadi yang mana, Rek? Jadi yang ini daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi ambil yang kedua-duanya diarsir. Jadi yang gambarnya yang ini ya, penyelesaiannya yang ini. Itu daerah penyelesaiannya. Apabila kalian masih bingung, tolong tanyakan ya sebelum kita ke contoh soal yang ini ya. Intinya sama aja. Bisa kalian coba di tugas yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.